Sekarang kita akan lihat contoh yang kedua ya. Diketahui fungsi permintaan suatu barang P sama dengan min setengah Q tambah 15 dan fungsi penawaran P sama dengan 1/4 Q tambah 6 ya. Jadi perhatikan fungsi ini yang dependen adalah P ya. Yang dependen adalah P juga untuk penawaran, sehingga penggunaan perhitungan elastisitas kita menggunakan yang dependen P bukan Q ya. Nah, karena dia dependennya P, maka cara menghitung elastisitasnya nanti menggunakan rumus yang dependen P. Nah, sekarang kita dulu kerja yang A ya. Jawaban A, titik keseimbangan pasar ya biasa ya, ini PD sama dengan PS ya. PD-nya itu adalah min setengah tambah 15 sama dengan PS-nya ini 1/4 Q tambah 6. Kita pindahkan Q-nya ke sebelah kiri, tanda sama dengan, untuk mencari Q ya. Jadi setengah Q kurang 1/4 Q sama dengan 6 kurang 15 ya. Ini jadikan penyebut 4. Jadi 2 ya, min ya, min 2/4 ya, kurang 1/4 Q ya, sama dengan min 9 ya, dikurangkan berapa ini, jadi min 3/4 ya Q sama dengan min 9 ya. Kita kalikan ini ya, kali 3/4 kali min ya, min 3/4, maka hasilnya 4/3 ya, jadi berarti bagi ya, bagi 3/4 itu hasilnya menjadi min ya, min 3/4 menjadi ya begini, 3/4 dibagi 3/4 ya, sama dengan ini bagi 3/4, semua jadi bagi 3/4 ya. Nah, hasilnya min 3/4 kali 4/3 min sama dengan min 9 kali 4/3 min. Jadi ini jadi tinggal Q, ini habis saling meniadakan ya, min plus ini. Sekarang kita akan lihat contoh yang kedua ya. Diketahui fungsi permintaan suatu barang P sama dengan min setengah Q tambah 15 dan fungsi penawaran P sama dengan 1/4 Q tambah 6 ya. Jadi perhatikan fungsi ini yang dependen adalah P ya. Yang dependen adalah P juga untuk penawaran, sehingga penggunaan perhitungan elastisitas kita menggunakan yang dependen P bukan Q ya. Nah, karena dia dependennya P, maka cara menghitung elastisitasnya nanti menggunakan rumus yang dependen P. Nah, sekarang kita dulu kerja yang A ya.
jawaban A. Titik keseimbangan pasar ya biasa ya, ini PD sama dengan PS ya. PD-nya itu adalah min setengah tambah 15 sama dengan PS-nya ini 1/4 Q tambah 6. Kita pindahkan Q-nya ke sebelah kiri, tanda sama dengan, untuk mencari Q ya. Jadi setengah Q kurang 1/4 Q sama dengan 6 kurang 15 ya. Ini jadikan penyebut 4. Jadi 2 ya, min ya. Min 2/4 ya, kurang 1/4 Q ya, sama dengan min 9 ya. Dikurangkan berapa ini? Jadi min 3/4 ya, Q sama dengan min 9 ya. Kita kalikan ini ya, kali 3/4 kali min ya, min 3/4, maka hasilnya 4/3 ya. Jadi berarti bagi ya, bagi 3/4 itu hasilnya menjadi min ya, min 3/4 menjadi ya begini, 3/4 dibagi 3/4 ya, sama dengan ini bagi 3/4, semua jadi bagi 3/4 ya. Nah, hasilnya min 3/4 kali 4/3 min sama dengan min 9 kali 4/3 min. Jadi ini jadi tinggal Q, ini habis saling meniadakan ya. Min plus ini. Sekarang kita akan lihat contoh yang kedua ya. Diketahui fungsi permintaan suatu barang P sama dengan min setengah Q tambah 15 dan fungsi penawaran P sama dengan 1/4 Q tambah 6 ya. Jadi perhatikan fungsi ini yang dependen adalah P ya, yang dependen adalah P juga untuk penawaran, sehingga penggunaan perhitungan elastisitas kita menggunakan yang dependen P bukan Q ya. Nah, karena dia dependennya P, maka cara menghitung elastisitasnya nanti menggunakan rumus yang dependen P. Nah, sekarang kita dulu kerja yang A ya. Jawaban A, titik keseimbangan pasar ya biasa ya, ini PD sama dengan PS ya. PD-nya itu adalah min setengah tambah 15 sama dengan PS-nya ini 1/4 Q tambah 6. Kita pindahkan Q-nya ke sebelah kiri, tanda sama dengan, untuk mencari Q ya. Jadi setengah Q kurang 1/4 Q sama dengan 6 kurang 15 ya. Ini jadikan penyebut 4. Jadi 2 ya, min ya. Min 2/4
ya kurang 1/4 Q ya, sama dengan min 9 ya, dikurangkan berapa ini, jadi min 3/4 ya Q sama dengan min 9 ya. Kita kalikan ini ya, kali 3/4 kali min ya, min 3/4, maka hasilnya 4/3 ya, jadi berarti bagi ya, bagi 3/4 itu hasilnya menjadi min ya, min 3/4 menjadi ya begini, 3/4 dibagi 3/4 ya, sama dengan ini bagi 3/4, semuanya dibagi 3/4 ya. Nah, hasilnya min 3/4 kali 4/3 min sama dengan min 9 kali 4/3 min. Jadi ini jadi tinggal Q, ini habis saling meniadakan ya, min plus ini. Nah sekarang kita sudah dapat DP-nya ya, min setengah. Karena itu kita sudah bisa menggunakan formula ini untuk mencari elastisitas demand ya. Jadi ED sama dengan 1/2 DP/dQ, jadi 1/2 gitu ya, kali P-nya 9, Q-nya 12. Jadi ini hasilnya menjadi 2 naik ke atas, jadi min 2 kali 9/12, hasilnya 18, min 18/12. Ini sama dengan kita bagi 6, 3 bagi 6, 2. Ini min 3/2 harga mutlak menjadi 3/2. Ini lebih besar dari 1, berarti sifatnya dia karena lebih besar dari 1 ini elastik ya. Jadi titik elastisitas demandnya adalah 3/2 lebih besar dari 1, berarti dia elastik. Nah sekarang untuk pertanyaan kedua, pertanyaan kedua, pertanyaan C, elastisitas supply. Itu karena supply-nya dependent adalah P, maka rumusnya adalah 1/2 DP/dQ ya kali P per Q. Ya, sekarang P-nya sudah dapat ya karena sama, titik yang sama. Yang belum adalah DP/dQ-nya. DP/dQ sama dengan berarti 1/4 ya. Nah, sehingga bisa didapat elastisitas supply-nya 1/4 kali P-nya 9/12. Ini sama dengan 4 kali 9/12 sama dengan 36/12, itu sama dengan 3. 3 lebih besar dari 1, dia elastik ya. Gitu. Jadi begini cara mencari elastisitas demand, elastisitas supply dengan fungsi yang dependent P ya. Pada contoh pertama, dependennya adalah Q. Ya.
Mengenai konsep elastisitas secara garis besar adalah seperti ini, dan kita akan mengakhiri kuliah ke-6 ini. Sebelum Bapak akhiri, sekali lagi Bapak ingatkan, setelah kalian mempelajari video ini, nanti akan Bapak susul dengan soal untuk latihan, dan jawaban Anda, jawaban kalian terhadap soal ini nanti di-share di e-learning. Dan ingat sekali lagi bahwa hasil tugas Anda itu merupakan absensi, ya. Jadi ingat, absensi adalah komponen penting dalam menghitung nilai akhir nanti, ya. Selamat belajar, sampai ketemu minggu depan kuliah ke-7. Selamat malam. Nah, sekarang kita sudah dapat DP-nya, ya, min setengah. Karena itu kita sudah bisa menggunakan formula ini untuk mencari elastisitas demand, ya. Jadi ED sama dengan 1/DP dq, jadi 1/2 gitu, ya, kali P-nya 9, Q-nya 12. Jadi ini hasilnya menjadi 2 naik ke atas, jadi min 2 kali 9/12. Hasilnya 18, min 18/12. Ini sama dengan kita bagi 6, 3, bagi 6, 2. Ini min 3/2 harga mutlak menjadi 3/2. Ini lebih besar dari 1, berarti sifatnya dia, karena lebih besar dari 1, ini elastik, ya. Jadi titik elastisitas demandnya adalah 3/2 lebih besar dari 1, berarti dia elastik. Nah, sekarang untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, pertanyaan C, elastisitas supply. Itu karena supply-nya dependent adalah P, maka rumusnya adalah 1/dP dq, ya, kali P per Q, ya. Sekarang P-nya sudah dapat, ya, karena sama, titik yang sama. Yang belum adalah dP dq-nya. dP dq sama dengan, berarti 1/4, ya. Nah, sehingga bisa didapat elastisitas supply-nya 1/4 kali P-nya 9/12. Ini sama dengan 4 kali 9/12 sama dengan 36/12, itu sama dengan 3. 3 lebih besar dari 1, dia elastik, ya. Gitu. Jadi begini cara mencari elastisitas demand, elastisitas supply dengan fungsi yang dependent P, ya. Pada contoh pertama, dependentnya adalah Q, ya. Mengenai konsep elastisitas secara garis besar adalah seperti ini, dan kita akan mengakhiri kuliah ke-6 ini. Sebelum Bapak akhiri, sekali lagi Bapak ingatkan, setelah kalian mempelajari video ini, nanti akan Bapak susul dengan soal untuk latihan, dan jawaban Anda, jawaban kalian terhadap soal ini
nanti di-share di e-learning. Dan ingat sekali lagi bahwa hasil tugas Anda itu merupakan absensi, ya. Jadi ingat, absensi adalah komponen penting dalam menghitung nilai akhir nanti, ya. Selamat belajar, sampai ketemu minggu depan kuliah ke-7. Selamat malam. Nah, sekarang kita sudah dapat DP-nya ya, min setengah. Karena itu kita sudah bisa menggunakan formula ini untuk mencari elastisitas demand, ya. Jadi ED sama dengan seper DP/DQ, jadi seper 2 gitu ya, kali P-nya 9, Q-nya 12. Jadi ini hasilnya menjadi 2 naik ke atas, jadi min 2 kali 9/12, hasilnya 18, min 18/12. Ini sama dengan kita bagi 6, 3, bagi 6, 2. Ini min 3/2 harga mutlak menjadi 3/2. Ini lebih besar dari 1, berarti sifatnya dia, karena lebih besar dari 1, ini elastik, ya. Jadi titik elastisitas demandnya adalah 3/2 lebih besar dari 1, berarti dia elastik. Nah, sekarang untuk pertanyaan kedua, pertanyaan C, elastisitas supply. Itu karena supply-nya dependent adalah P, maka rumusnya adalah seper DP/DQ ya kali P per Q. Ya, sekarang P-nya sudah dapat ya, karena sama, titik yang sama. Yang belum adalah DP/DQ-nya. DP/DQ sama dengan berarti 1/4 ya. Nah, sehingga bisa didapat elastisitas supply-nya seperempat kali P-nya 9/12. Ini sama dengan 4 kali 9/12 sama dengan 36/12, itu sama dengan 3. 3 lebih besar dari 1, dia elastik ya. Gitu. Jadi begini cara mencari elastisitas demand, elastisitas supply dengan fungsi yang dependent P ya. Pada contoh pertama, dependentnya adalah Q. Ya. Mengenai konsep elastisitas secara garis besar adalah seperti ini, dan kita akan mengakhiri kuliah ke-6 ini. Sebelum Bapak akhiri, sekali lagi Bapak ingatkan, setelah kalian mempelajari video ini, nanti akan Bapak susul dengan soal untuk latihan, dan jawaban kalian terhadap soal ini nanti di-share di e-learning. Dan ingat sekali lagi bahwa hasil tugas Anda itu merupakan absensi, ya. Jadi ingat, absensi adalah komponen penting dalam menghitung nilai akhir nanti, ya. Selamat belajar, sampai ketemu minggu depan kuliah ke-7.